Halo teman-teman Traveling with Head. Nah, sekarang kita ada di Vatican City, negara terkecil di dalam negara Italia. Ini dia vlognya. Selamat datang di negara terkecil di dunia dan satu-satunya negara yang ada di dalam negara lainnya. Ini dia Vatican City. Banyak yang mungkin bertanya, bisa nggak sih non-Katolik atau non-Kristen bisa mengunjungi negara Vatikan atau kota Vatikan? Jawabannya boleh banget. Jadi negara ini terbuka untuk siapa saja, tidak harus Katolik ataupun Kristen. Dan juga kalian nggak perlu pakai visa tambahan untuk bisa masuk ke dalam negara terkecil yang ada di dunia ini. Kita mau masuk ke dalam basilikanya, jadi antriannya harus masuk lewat sini, dan itu udah kayak ular, tapi kita tetap masuk ke dalam. Ayo teman-teman, kita lihat seberapa keren basilika satu ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya ke negara Vatikan, dan pastinya juga pengalaman perdana saya lintas negara tapi hanya dengan berjalan kaki. Hanya terbang ke Roma, kemudian jalan kaki 3 km dari hotel masuk ke negara Vatikan. Dan perbatasannya kalian nggak perlu melewati yang namanya officer imigrasi, karena tidak ada penjagaan sama sekali, siapapun boleh masuk ke dalam sini. Jadi kalau ada yang nanya, perlu visa nggak untuk masuk negara Vatikan? Jawabannya tentu tidak. Kalian bisa masuk ke sini. Terus yang kedua, boleh nggak sih yang non-Katolik bisa mengunjungi negara Vatikan? Jawabannya boleh-boleh saja. Ini terbuka untuk siapa saja tanpa melihat agama dan golongan tertentu. Jadi antrian pertamanya udah selesai. Tadi di screening, jadi kita nggak boleh bawa botol, minuman, cairan, semuanya. Termasuk benda-benda yang ada tajam-tajamnya, kayak gunting, pisau cukur, atau apapun itu. Sekarang kita mau masuk ke dalam, guys. Kalau kesini kalian harus siap-siap antri dan berdiri lama. Ya wajar, karena ini salah satu magnet juga di negara Italia, walaupun ini negara sendiri. Tapi ingat, kalau negara ini adalah negara terkecil di dunia dan satu-satunya negara di dalam negara. Dan kalau kalian wonder, terus kepala pemerintahannya siapa? Nah, Paus adalah kepala pemerintahan sekaligus hierarki tertinggi dari agama Katolik di seluruh dunia. Itu kenapa ini juga bisa dibilang Holy City, dan orang-orang yang Katolik biasanya akan menyempatkan waktunya untuk masuk ke negara Vatikan. Kita sudah berada di dalam Vatican Church. Gede banget. Bayangin aja, ini adalah pusat hierarki tertinggi agama Katolik. Bagaimana tidak sebesar ini? Karena ini kayak kiblatnya teman-teman Katolik di seluruh dunia. Wow, gede banget, guys. Vatikan ini tuh hanya dibatasin oleh dinding gitu. Jadi perbatasannya itu semua berupa dinding aja. Terus saking kecilnya negara ini, itu luasnya hanya 14 hektar saja. Dan bukan hanya negara terkecil, tapi dengan negara populasi terkecil di dunia. Nih, Maret 2022, jumlah populasinya hanya 799 orang aja. 799 jiwa. Dan 95% dari populasi 799 orang itu semua adalah laki-laki. Jadi perempuannya hanya 5%. Terus di sini itu angka kelahirannya juga 0 karena nggak punya rumah sakit bersalin. Tapi kantor pos ada, sama stasiun kereta juga masih ada. Lalu untuk keselamatan Paus, katanya nggak selamanya itu Paus, pemimpin negara Vatikan, itu selalu base-nya ada di Vatikan. Kadang dia berpindah lokasi untuk safety reason. Terus kalau mau jadi warga negara Vatikan gimana caranya? Caranya harus bekerja di negara Vatikan. Jadi selama kalian punya pekerjaan di Vatikan, kalian resmi menjadi warga negara Vatikan. Tapi kalau kalian misalnya masa jabatannya atau masa bekerjanya di Vatikan udah selesai, kewarganegaraan kalian akan lepas lagi, lepas dari warga negara Vatikan.
karena Basilika ini kan terbuka untuk umum. Artinya siapapun bisa masuk. Sebenarnya kan rumah ibadah yang harusnya tenang, khusyuk, biar yang mau ibadah di dalam bisa fokus. Tapi solusinya mereka siapin beberapa area seperti yang di belakang ini, itu khusus hanya untuk yang berdoa. Jadi kayak mau ngambil video, gambar itu nggak boleh sama sekali. Untuk lihat-lihat juga nggak boleh, hanya untuk yang mau ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Boleh masuk ke sana. Terus di sebelah sana juga ada tuh guys, di balik dari dinding ini ada beberapa sisi yang beberapa ruangan yang kalau kalian masuk ke dalam juga harus bayar 5 euro. Lalu juga ada toko souvenir atau souvenir shop yang kalau kalian mau beli kayak kalung rosario, terus air holy water itu yang biasanya pakai buat paus, itu juga ada. Ukurannya kecil-kecil gini. Kenapa mesti ada negara di dalam negara? Nah, ini memang statusnya spesial, statusnya khusus. Kenapa? Karena biar negara Vatikan ini sebagai kiblat atau pemerintahan yang independen itu tidak terintervensi sama kepentingan negara manapun. Sehingga Vatikan harus punya pemerintahan sendiri dan posisi tertinggi itu diduduki oleh Paus Paulus. Atau penjaganya ini masih di area Basilikanya Vatikan. Lihat yang jaga tuh, pakaiannya keren banget ya. Terus belum nggak gerak guys, kayak patung, kayak manekin tuh, cuma kayak kedip-kedip sesekali gitu. Kalau kalian sebenarnya mau naik ke rooftopnya atau ke dome-nya itu bisa, tapi kalian harus beli tiket. Kalau cuma mau masuk kayak Basilikanya tadi, church-nya tadi juga bisa tentunya, dan itu tanpa biaya atau free of charge alias gratisan. Antriannya kalau teman-teman bisa lihat di sana itu luar biasa guys, panjangnya. Jadi hindari jam-jam rame, jam sibuk seperti ini, datangnya pagi-pagi saja. Oke. Jadi sekian dulu vlog, orang sampai kaget. Sekian dulu vlog edisi negara kota Vatikan, negara terkecil di dunia dengan populasi terkecil juga di dunia. Terima kasih banget yang sudah nonton semua teman-teman Traveling with Head dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan tungguin terus video-video selanjutnya edisi berbagai negara ala Traveling with Head. So, sampai jumpa dan goodbye dari negara Vatikan.